lagi dengan saya Mutiara Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul materi administrasi dan supervisi pendidikan dengan judul yaitu konsep kepemimpinan dalam organisasi. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat satu lagi topik di dalam kaitannya pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh perseorangan yang kita sebut sebagai pemimpin atau kita bicarakan yaitu leadership. Nah, kalau biasanya leadership berarti kita bicara soal teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan. Pemimpin ini sebab-sebab timbulnya pemimpin ada 3 teori yang mendasarinya. Yang pertama kita menyebutnya yaitu teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya memang ketika seseorang lahir itu diyakini bahwa sifat-sifat kepemimpinan meski tidak semua orang memiliki itu. Yang kedua yaitu dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan tersebut oleh permaisuri pada suatu saat akan kelak memenuhi syarat atau tidak, maka takdirnya yang akan menjadi seorang raja atau pengganti raja tersebut atau pengganti ayahnya. Nah, ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan. Ada teori kedua yang menjadi penyebab atau sebab timbulnya pemimpin adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin ini memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain tidak dilahirkannya tapi didesain, direncanakan sehingga mau tidak mau akhirnya akan muncul kondisi seorang siap untuk menjadi seorang pemimpin tersebut. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial, siapapun orangnya dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan sama untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak ada pandang bulu satu sama lain. Nah, munculnya teori ketiga yaitu teori ekologi. Ekologi adalah kombinasi kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk atau menyempurnakan, menambah skill, wawasan, pendidikan dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah. Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan tentang konsep dasar dari kepemimpinan. Menurut Autiweti yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang yang dipimpinnya agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin diwujudkan. Nah, adapun pendapat lain yaitu menurut Siagian dan Sutarto, paling tidak kita coba mereka menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan yang mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi
tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu adalah skill, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, tujuan lembaga atau tujuan perusahaan. Ketika bicara soal kepemimpinan, ada 3 syarat-syarat yang mesti dipenuhi seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya banyak, tapi jelas secara teoritik ketika kita mencoba berasumsi pada teori yang muncul, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Misalnya yang paling umum ada 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan, yang kedua ini kaitannya tentang kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang, dan yang ketiga dalam kemampuan yang notaben melebihi orang lain. Nah, kalau pendapat James and Lee, dalam jurnalnya dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh orang di sekitarnya. Mereka mulai dari yang pertama yaitu kepastian, kecerdasan, kemampuan kewaspadaan, kemampuan berkomunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga atau perusahaan. Yang kedua yaitu kaitannya dengan prestasi, kemudian ilmu pengetahuannya dan wawasannya di segala bidang. Barangkali apalagi dikaitan dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola segala sumber daya yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu kaitannya adalah dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, ada kemandirian, ada keuletan dan berbagai hal yang sebenarnya harus disimpulkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di segala hal meski tidak akan sempurna. Dan terakhir yang dilihat yaitu bukan status, bukan sosial ekonomi juga, ada persoalan partisipasi aktif dan juga memiliki stabilitas yang tinggi dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui apa saja ciri-ciri pemimpin yang baik itu, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan sosial. Nah, yang kedua kaitannya dengan ciri dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosinya. Nah, dapat juga kita ketahui bahwa ada istilah pemimpin, yaitu pemimpin informal dan informal. Dalam masyarakat, kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang dimaksud pemimpin formal atau pemimpin formal itu adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga dia menjadi sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan yang sifatnya resmi untuk membangun satu jabatan, satu kedudukan, satu struktural organisasi yang jelas dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Nah, dalam kepemimpinan formal atau formal ini ada beberapa ciri-ciri pemimpinnya, yaitu yang pertama memiliki wewenang, yang kedua mempunyai dorongan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal atau formal, kemudian mempunyai atasan, dan yang ketiga ciri dari pemimpin formal atau formal ini adalah harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Misalnya segala sesuatu memang disepakati dan ditetapkan oleh lembaga, harus memiliki pendidikan sertifikat, kemudian mau kelak memperoleh itu. Kemudian ada kondisi dia akan menaikkan atau mendapatkan kenaikan penguasa atau jabatan dan dapat dimutasikan dalam memperoleh imbalan atau gaji dan sebagai macam lainnya. Nah, sementara kita lihat ya kebalikannya, yaitu informal.
Pemimpin informal adalah seseorang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin. Tetapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang biasanya diberikan karena memiliki kelebihan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu masyarakat kelompok itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta untuk diakui sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin formal. Tidak ada pengangkatan. Yang ketiga, tidak satupun yang dapat memutasikan dan tidak punya atasan. Yang tidak ada garis kewenangan yang membuat dia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dilakukan. Yang jelas, jika melakukan kesalahan, dia tidak dikenakan sanksi, hanya saja memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun, karena secara material itu memang dia tidak digaji. Nah, ada istilah pemimpin dan ada istilah kepala. Nah, maksud dari istilah kepala itu adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dinotabenkan kepadanya, kepada bawahan memberikan perintah kemudian bertindak sebagai penguasa. Nah, sedangkan pemimpin dia berbeda. Pemimpin itu seseorang yang dipilih dari sekelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu bersama dengan kelompoknya. Nah, pemimpin dapat diterima oleh bawahan karena mereka yang memimpin, karena dipilih di antara mereka. Nah, ada pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, kita lihat persoalan pendekatan sifat, yang mana diawali satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun. Kemudian dikembangkan adanya teori cycle karakteristik, di mana timbul satu statement pemimpin itu dapat diciptakan sehingga setiap orang pengen kompetensi menjadi pemimpin. Dan yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Dan yang ketiga yaitu pendekatan yang kita sebut itu sebagai pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan satu yang terbaik, dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu menurut Sartley and Brandidin yang berpendapat bahwa kedalaman pendapat pemimpin situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan. Nah, teori yang dipadukan itu adalah satu perpaduan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan, teori diangkat kematangan bahwa dengan situasional, yang kedua antara teori motivasi dua faktor yang dengan teori tingkat kematangan bawahan. Begitu juga dengan perpaduan antara 4 sistem manajemen dan dengan teori kematangan bawahan. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.